Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun, pemerintah telah mengangkat tema besar perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 2021 dengan tajuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang bermakna mengajak kita tangguh menghadapi pandemi COVID-19 dan perlahan-lahan tumbuh menjadi lebih baik. Seiring tetap dilanjutkannya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya-upaya ini diharapkan mampu menciptakan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi pondasi bangsa negara untuk bisa menghadapi persaingan global. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, juga sebagai representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga sebagai dasar negara yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Mencapai kemerdekaan tentu bukan perkara mudah. Ada perjuangan yang panjang hingga tumpah darah di balik tercapainya sebuah kedaulatan negara. Saat ini, kita tak lagi menghadapi tantangan berupa penjajahan dari negara lain, namun menghadapi tantangan yang baru, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berimbas perekonomian bangsa. Pada tahun ini, seluruh elemen masyarakat fokus kepada upaya positif yang mampu menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Tanpa kita sadari, 17 Agustus tahun 2021 ini merupakan tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya pembatasan, segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, lansia, bahkan termasuk anak-anak juga beresiko terinfeksi COVID-19. Informasi tentang penerapan protokol kesehatan pun banyak yang tersebar di media, bahkan di lingkungan tempat kita tinggal. Protokol kesehatan wajib hukumnya untuk diterapkan. Mari terapkan 6M. 1. Memakai masker dengan baik dan benar menutupi hidung dan mulut. 2. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. 3. Menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. 6. Menghindari makan bersama. Selain itu, pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi nasional dengan targetnya yakni 70 juta dosis per bulan pada Agustus dan September 2021 atau sekitar 2 juta vaksin per harinya. Diharapkan ini bisa merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tingginya kasus COVID-19 juga membuat keterisian tempat tidur yang ada di rumah sakit meningkat. Seperti yang kita tahu, di IGD jumlah pasien pun bertambah, ruang isolasi, bahkan ada beberapa rumah sakit yang mendirikan tenda di sekitar area rumah sakit. Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh meningkat. Akan tetapi, kita harus selalu waspada karena kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga tinggi. Tidak hanya di rumah sakit, sejumlah pasien yang sedang isolasi mandiri pun meninggal dunia. Dampaknya adalah antrian ambulan yang membawa jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan terjadi peningkatan di sejumlah pemakaman umum. Data kematian kesehatan menyebutkan total kematian di bulan Juli tahun 2021 meningkat tajam 350% dibandingkan dengan bulan Juni, dan ini merupakan yang tertinggi selama tahun 2021 ini. Dengan adanya kasus yang meninggal saat isolasi mandiri, ada beberapa tanda bahaya untuk diantisipasi. 1. Happy hypoxia, di mana pasien merasa tidak sesak, namun saturasi atau kadar oksigen di dalam tubuhnya di bawah 95%. 2. Demam lebih dari 39 derajat Celcius. 3. Sering muntah-muntah.
sehingga hilang selera makan. 4. Sesak nafas. 5. Diare berlebihan lebih dari 5 kali sehari. Jika ada gejala tersebut, segeralah ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Menjadi bagian penting dalam perang melawan pandemi COVID-19 bukanlah sebuah hal mudah bagi para tenaga kesehatan. Dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan kepada petugas kesehatan, petugas pemulasaran jenazah, sopir ambulan, petugas kebersihan yang mengelola limbah medis di rumah sakit, hingga para relawan yang merupakan pahlawan di masa pandemi. Menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi kunci dalam menghadapi pandemi. Selain itu, kita harus bekerja sama untuk memberantas berita hoaks yang ada di masa pandemi seperti saat ini. Nasib bangsa tak akan berubah jika kita tidak mengubahnya. Dengan protokol kesehatan, berjuang bersama dan terus berjuang. Saat ini, saatnya kita satukan tekad dan semangat merdeka untuk menuju Indonesia sehat, melawan wabah dan duka yang mewarnai hari kemerdekaan tahun ini. Lekas pulih bangsaku, semoga momen Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia bisa menjadi titik balik perjuangan melawan pandemi. Semangat hari kemerdekaan, Indonesia merdeka!